Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di minggu kedua ini kita berjumpa lagi dengan Ustazah dalam pelajaran SKI ya, pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, di sejarah kebudayaan Islam ini kita akan membahas tentang masih bab 1. Kita membahas tentang kisah ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Nah, anak ustazah bisa membuka buku hafnya atau dan juga membuka buku sejarah kebudayaan Islamnya. Bagi yang belum mempunyai buku, bisa untuk melihat dan membaca serta mendengarkan kisah dan sedikit materi dari ustazah. Bagi yang sudah memiliki buku, dibuka halaman 6 sampai 10. Di sini kita akan bercerita tentang ketabahan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi di sini adalah salah satunya yaitu ketabahan para sahabat Nabi terhadap Abu Lahab. Nah, di sini Abu Lahab senantiasa menghasut kaum kafir Quraisy Mekah untuk membenci dan menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Lahab itu tidak pernah gentar, tidak pernah putus asa, dan tidak pernah pantang menyerah untuk menghasut agar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan dakwahnya. Dan caranya bagaimana? Yaitu ia mengajak paman Nabi, yaitu Abu Thalib, untuk melarang Nabi menyebarkan ajaran Islam. Jadi dia memohon kepada Abu Thalib agar Abu Thalib mau memujuk Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad itu mau meninggalkan dakwahnya untuk mengajarkan agama Islam. Nah, akan tetapi apa yang disampaikan oleh Abu Lahab tersebut ditolak oleh Abu Thalib Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya nak, jadi tidak diiyakan oleh Abu Thalib, akan tetapi Abu Thalib mengindahkan. Abu Thalib tidak menuruti apa yang dikatakan oleh Abu Lahab. Nah, bahkan Abu Thalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang lain pun membela Nabi seraya marah dan berkata, "Demi Allah, selama kami masih hidup, Muhammad akan selalu kami bela." Begitu antusias mereka untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Nabi Muhammad mengumpulkan kaum kafir Quraisy di Bukit Safa. Sebelum Nabi mengatakan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, beliau berseru, "Saudara-saudaraku, bila aku berkata bahwa di belakang bukit itu ada musuh yang hendak menyerang, percayakah kalian?" Dengan serentak mereka menjawab, "Ya, kami percaya." Kejujuran saudara tiada duanya. Saudara belum pernah berbohong. Saudara adalah orang yang mendapat gelar Al-Amin. Setelah mendengar pernyataan kaum kafir Quraisy tersebut, Nabi mengatakan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka marah dan menentang Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang gila. Paman Nabi yaitu Abu Lahab mencaci dan memaki serta menghardik Nabi. Ia berkata, "Celakalah engkau wahai Muhammad. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Kemudian Nabi Muhammad hanya diam saja menanggapi perkataan pamannya. Bagaimanapun, walaupun pamannya seorang kafir, dia tetap harus menghormati
pamannya. Untuk itu Nabi hanya diam saja. Maka dari itu turunlah surah Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Nah, surah Al-Lahab ayat 1 sampai 5 ini turun karena perkataan hardikan dari pamannya Nabi, yaitu Abu Lahab. Jadi Allah membalasnya dengan firman dalam surah Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Nah, ayat pertama, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Nah, kemudian yang kedua, tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Ayat ketiga, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Yang keempat, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Yang kelima, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Surah tersebut menggambarkan ancaman hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap Abu Lahab dan istrinya karena kekejamannya yang selalu menyakiti dan menentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tabah dalam menghadapi orang-orang kafir. Terlebih lagi orang kafir itu adalah pamannya sendiri, bukan orang lain. Itu adalah hal paling tersulit yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia harus berdakwah dan membela agamanya di hadapan pamannya sendiri yang kafir. Nah, kemudian selanjutnya tekanan dan ancaman terhadap Abu Thalib, pelindung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib membujuk Nabi. Dia membujuk agar menghentikan dakwahnya pertama ya. Jadi pertama itu ketika Abu Lahab meminta Abu Thalib sempat membujuk Nabi, tapi itu ditolak oleh Nabi dengan sopan dan bijaksana. Nabi Muhammad akan tetap menyebarkan ajaran agama Islam. Di hari berikutnya, kaum Quraisy datang kembali kepada Abu Thalib membawa seorang pemuda bernama Amrah bin Walid. Mereka berkata kepada paman Nabi bahwa Nabi Muhammad mengganggu ketentraman. Kami ganti saja dengan pemuda ini dan Nabi Muhammad dibunuh saja. Akan tetapi Abu Thalib menolak tawaran itu dengan tegas dan ia mengajak seluruh Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk menjaga dan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya nak, jadi ditolak itu mentah-mentah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak sampai di situ saja, Nabi Muhammad pun dibujuk dengan harta, tahta, dan wanita. Utbah bin Rabi'ah berkata dengan lemah lembut, "Hai Muhammad, bila kamu menginginkan harta kekayaan, pangkat tinggi, atau seorang wanita, saya sanggup menyediakannya dengan syarat kamu berhenti berdakwah." Akan tetapi Nabi menolak dengan tegas dan bijaksana. Para pembesar kafir Quraisy merasa kecewa karena Nabi Muhammad menolak tawaran mereka. Kemudian siksaan demi siksaan terhadap kaum muslimin berlanjut dan semakin ganas. Taktik mengutus Utbah bin Rabi'ah kepada Nabi Muhammad disebut siyasatul muafadat, yaitu politik tawaran damai. Nah, ini dia penjelasan kita dalam minggu ini, bagaimana ketabahan dan kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam menghadapi ancaman, hasutan, dan cacian maki dan kedengkian dari orang-orang
kafir, termasuk dari pamannya sendiri. Nah, anak ustazah silahkan mengerjakan tugasnya, yaitu meringkas hal penting. Jadi meringkas hal penting di halaman 6 sampai 10. Bagi di halaman 6 sampai 10 dan latihan 10, yaitu wazifah. Nah, anak ustazah yang tidak memiliki buku bisa meringkas materi dari materi yang telah ustazah sampaikan. Sampai di sini dulu pembahasan dari ustazah. Lebih dan kurang ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.